Oke, FastPay ini kita adalah payment gateway yang berlisensi dari Bank Indonesia. Oke. Kebetulan kita adalah payment gateway pertama di Indonesia yang memiliki license Bank Indonesia. Kalau di FastPay justru kita memiliki sistem identifikasi transaksi. Nah, perannya FastPay itu justru di sana ya. Dengan semakin bertambahnya pengguna layanan perbankan atau jasa keuangan, artinya mereka makin siap untuk go digital. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di podcast Bisnis Indonesia bersama saya Gadang Adrian. Dan di podcastnya kali ini kita akan membahas berbagai topik dan juga informasi menarik secara bernas, luas, dan tuntas. Nah, di episode kali ini kita akan berbincang mengenai salah satu payment gateway yang mungkin Sobat Bisnis sudah tahu dan juga mungkin sudah familiar. Dan yang pastinya adalah ketika kita bicara soal transaksi keuangan, payment gateway jadi salah satu jalan keluar dan juga mungkin kebutuhan untuk sobat bisnis yang mungkin punya usaha atau sedang menjalankan bisnis. Nah, ini bisa jadi salah satu ibaratnya membantu ya, dan juga menolong segala macam transaksi dan juga kebutuhan transaksi yang sobat bisnis butuhkan untuk keperluan bisnis dan juga untuk keuangan usaha sobat bisnis juga. Nah, sekarang saya juga sudah bersama dengan Pak Edi Chu. Beliau adalah CEO dari FastPay dan kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang FastPay itu sendiri. Nah, apa kabar Pak Edi? Kabar baik, makasih. Pak, kalau kita bicara soal bisnis di Indonesia di 2023 ini Pak, sudah masuk ke masa pemulihan ekonomi setelah COVID, terus juga ibaratnya sekarang masa di mana sudah mulai tumbuh dan juga sejumlah bisnis sudah mulai bangkit kembali Pak. Betul. Kalau Pak Edi sendiri melihatnya sudah seperti apa sih Pak memasuki kuartal kedua nih Pak? Jelang kuartal pertama berakhir memasuki kuartal kedua 2023 Pak. Wah, kalau dari pandangan saya justru saya lihat ini kondisi yang sangat bagus ya. Sangat supportif ya, akomodatif ya. Kita lihat antusiasme dari semua pebisnis termasuk masyarakat secara umum juga ya, dengan ditetapkannya sebagai endemi misalkan ya, di mana semua kegiatan masyarakat mulai berlaku kembali normal. Nah, di saat itulah roda ekonomi itu mulai berputar kembali dengan lebih lancar, dan saya melihatnya akan kemungkinan saya optimis sekali bisa terjadi kenaikan yang cukup bagus ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi dengan adanya populasinya kita, ya, kekuatan masyarakat ekonomi kita, saya merasa malah Indonesia juga cukup aman ya daripada yang namanya kita mungkin sering dengar global resesi ya. Kita cukup positif lah untuk menghadapi tahun 2023 ini. Oke. Nah, Pak Edi sendiri kan salah satu CEO dari payment gateway FastPay gitu ya Pak ya. Bapak melihatnya sebenarnya payment gateway ini terhadap financial solution itu seperti apa sih? Maksudnya sejauh mana payment gateway ini dan terutama FastPay ya menjadi salah satu solusi dari kebutuhan orang bertransaksi apalagi di masa-masa setelah pandemi sekarang ini Pak? Oke, jadi kalau kita ngomong financial solution yang diberikan FastPay sebagai payment gateway, kita lebih fokus pada sistem pembayaran. Nah, kalau kita ngomong secara global, kita ada mungkin kita terkenal dengan istilahnya ekonomi digital ya, yang dicanangkan pemerintah. Nah, di dalam untuk mewujudkan terjadinya digitalisasi, salah satu faktor yang harus disiapkan adalah proses pembayarannya. Nah, FastPay itu memberikan solusi ya, visi atau misi kita memberikan solusi supaya masyarakat khususnya pengusaha atau pebisnis ya itu bisa mempercepat proses pembayarannya, penerimaan pembayaran termasuk pembayaran keluar ya, money in dan money out, itu yang kita berikan kepada masyarakat atau kepada customer kita saat ini. Oke. Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut lagi nih sobat bisnis, mungkin ada di antara sobat bisnis yang belum tahu dan belum mengenal FastPay. Boleh dijelasin sedikit Pak tentang FastPay dan apa fitur-fiturnya, terus juga kemudian apa manfaatnya ketika sobat bisnis yang mempunyai bisnis yang sedang menjalankan bisnis menggunakan
FastPay untuk payment gateway-nya gitu Pak? Oke, FastPay ini kita adalah payment gateway yang berlisensi dari Bank Indonesia. Oke. Kebetulan kita adalah payment gateway pertama di Indonesia yang memiliki lisensi Bank Indonesia. Oke. Ya, jadi apa yang kita sediakan itu adalah kemudahan menerima pembayaran ya dari customer. Ya, kita punya konsep seperti sesimpel gini. Di saat kita buka toko, ya, orang yang datang, ya, atau customer yang datang, kita kan nggak pernah tahu bahwa dia akan membayar atau dompetnya itu ada isi kartu apa, uang kertas kah, uang koin kah, kita nggak pernah tahu. Nah, misinya FastPay itu adalah menyediakan satu solusi supaya ya si toko ini, ya, atau kita sebutnya merchant itu bisa menerima pembayaran dengan sumber dana apapun. Oke. Ya. Jadi oleh karena itu FastPay saat ini kita memiliki lebih dari 40 metode pembayaran. Mulai dari kartu kredit, virtual account, internet banking, ya, mau bayar di retail di Indomaret, Alfamart misalkan. Kalau mau bayar pakai e-money, ya, pakai GoPay, OVO dan lain-lain itu bisa. Bahkan sekarang mungkin yang lagi tren juga buy now pay later, ya, seperti Kredivo atau Aku-Laku. Bisa. Betul, ya. Jadi itulah yang kita selalu bantu supaya si toko ini atau kita sebutnya merchant ini tidak ada alasan untuk kehilangan pelanggan hanya gara-gara dia nggak bisa bayar gitu. Itu yang kita lakukan. Oke, nah kemudian mungkin di antara masyarakat sendiri ada yang mispersepsi Pak antara payment gateway dengan e-wallet. Nah, kalau Bapak sendiri bisa dijelaskan apa sih sebenarnya bedanya Pak secara spesifik? Oke, perbedaannya gini. Kalau istilahnya itu kalau e-wallet itu lebih kepada sumber dananya, source of fund. Oke. Ya, e-wallet itu seperti mungkin di masyarakat dikenal dengan GoPay, OVO, Dana dan lainnya, ya, nama-nama tersebut. Nah, sedangkan kalau payment gateway itu justru adalah jembatani, ya. Kita menjembatani antara source of fund, ya, e-wallet itu untuk menjangkau merchant-merchantnya. Jadi misalkan ada satu toko, misalkan ada satu perusahaan atau satu website e-commerce yang pengen supaya website saya bisa terima pembayaran e-wallet dong. Oke, dia bisa menghubungi payment gateway supaya bisa menerima pembayaran tersebut. Ibaratnya jalan keluarnya lah Pak ya. Betul. Jadi payment gateway dan e-wallet dalam hal ini adalah partneran nih, ya. Bukan berkompetisi, justru menjadi satu paket supaya bisa menerima pembayaran e-wallet. Kemudian kalau kita bicara soal skala bisnis Pak, skala bisnis yang seperti apa yang kemudian bisa dapetin support dari FastPay sendiri? Apakah FastPay membatasi skala bisnis sedang, menengah, ke besar, atau dari besar sampai kecil pun terfasilitasi oleh FastPay sejauh ini Pak? Kita memfasilitas semua kelas bisnis, ya. Tergantung kepada ukuran bisnis dan kebutuhannya, ya. Jadi kalau kita mungkin saya akan mulai dari yang kecil dulu lah. Misalkan saya punya toko kecil, ya, saya cuma butuhnya kris misalkan. Nah, itu dia bisa daftar ke FastPay, ya, untuk mendapatkan satu QRIS code misalkan sebagai merchant. Tetapi kalau untuk kelas yang ibaratnya mulai menengah, ya, dia maunya lebih lengkap misalkan. Saya mau virtual account, saya mau kartu kredit gitu. Nah, itu bisa, ya, menengah dan ke atas itu dia bisa lebih lengkap lagi. Bahkan kita juga punya layanan disbursement, ya, di mana kita bisa membantu merchant-merchant itu melakukan refund misalkan, ya. Jadi misalkan contoh beli tiket nggak jadi misalkan atau beli e-commerce, ya, ternyata barangnya ada harus refund. Nah, kita juga ada layanan itu gitu. Oke. Jadi segala macam skala dari kecil sampai besar terfasilitasi. Betul. Oke. Nah, kemudian sejauh ini Pak, apa yang menjadi tantangan untuk FastPay sendiri? Baik itu untuk merchantnya, terus juga untuk siapa maksudnya untuk orang yang ingin melakukan pembayaran via merchant itu sendiri, apa yang menjadi tantangan sih Pak? Oke, biasanya kalau tantangan terhadap merchant, ya, kita tuh masih harus banyak melakukan edukasi lah. Seperti tadi pertanyaan, apa sih bedanya payment gateway dengan e-wallet itu? Masih banyak yang belum tahu. Betul, bedanya. Cara kerjanya bagaimana segala macam itu yang harus kita jelaskan gitu, ya. Tapi kalau dari sudut pandang konsumen, ya, konsumen lebih banyak teredukasi dari pihak perbankan misalkan atau sumber dananya. Cara bayar VA seperti apa, cara transfer ini seperti apa, seperti itu sih. Nah, kemudian edukasi dari FastPay sendiri terhadap merchant seperti apa Pak? Terutama kan ketika merchant akan menggunakan FastPay sebagai payment gateway-nya,
itu pakai aplikasi atau bagaimana sih Pak bentuknya Pak? Oke, kita itu karena sebagai payment gateway ya perannya lebih banyak di belakang. Okay. Ya, oleh karena itu Fastpay tidak memiliki mobile aplikasi khusus ya untuk menerima pembayaran misalkan. Jadi saya kasih contoh ya, mungkin pada sobat pernah dengar misalkan pernah melakukan pembelian online misalkan belanja di e-commerce mana misalkan, setelah dia pilih barang check out kemudian muncullah metode pembayaran ya mau bayar pakai apa. Itulah sebenarnya perannya payment gateway terjadi ya. Jadi Fastpay tidak punya mobile apps, tetapi kita bekerja di belakang. Nah, kalau dari secara teknikal kita itu menggunakan metode API ya bagi mungkin merchant yang mungkin punya tim teknis atau tim IT yang cukup mumpuni ya, ngerti teknis, silahkan pakai yang metode API. Tapi kalau dia masih saya belum punya tim teknis misalkan, saya nggak punya developer, itu silahkan gunakan produk lain kita misalkan Fastpay Billing. Itu bentuknya dashboard, hanya sign in dan dia bisa melakukan tagihan secara online seperti itu. Oke, berarti artinya ketika apapun bentuk kebutuhannya merchant itu bisa dibantu oleh Fastpay itu sendiri ya Pak? Betul. Oke, nah kemudian di zaman sekarang nih Pak, nih kan makin marak ya Pak soal penipuan dan juga transaksi-transaksi yang cukup meresahkan terutama untuk merchant-merchant Pak. Bagaimana Fastpay sendiri hadir dan kemudian mengatasi masalah penipuan-penipuan itu sih Pak? Iya, justru ini menarik nih ya. Kita lihat kadang saya sendiri merasa kasihan nih dengan bisnis-bisnis yang dia di saat dia mulai mau berkembang transaksinya bertambah gitu, tapi udah tanda kutip diincar nih sama penipu-penipu itu kan. Nah, yang paling sering dengar itu adalah misalkan dia ngaku-ngaku sudah transfer misalkan, sudah bayar, dia foto screen segala macam, dia submit, merasa udah benar, terus barangnya dikirim. Nah, itu kan salah satu fraud ya, yang terjadi ya gitu, yang sering banget gitu. Nah, kalau di Fastpay justru kita memiliki sistem identifikasi transaksi. Nah, perannya Fastpay itu justru di sana ya. Di saat merchantnya itu udah mulai tinggi transaksinya, volume transaksi bertambah misalkan sehari 100, 200 atau 1000 ya, bahkan mungkin ada yang cukup besar lebih tinggi lagi, itu kita bisa mengidentifikasikan ya benar apakah sudah berhasil dibayarkan atau tidak. Nah, notifikasi kesuksesan ini kita benar-benar dapat dari banknya atau sumber dananya. Jadi bukan tanda kutip palsu. Itulah kelebihan Fastpay, bisa memberikan notifikasi yang benar-benar asli, di mana bisa dipercaya oleh merchant ya, sehingga bisa diproses lebih lanjut setelah terima pembayaran. Nah, kalau bicara soal kasus penipuan sejauh mana selama ini Fastpay mengatasi masalah-masalah itu Pak? Maksudnya seberapa banyak sih Pak kasus penipuan via online itu sendiri, dan mengatasinya seperti apa kalau dari Fastpay? Nah, kalau kita ngomong secara garis besar penipuan itu banyak ya. Nah, yang salah satu yang kita banyak lakukan, kita justru mengajarin merchant ya cara untuk memastikannya. Misalkan kita punya helpdesk yang kita ya, kemudian kita juga punya dashboard ya, yang dia bisa ngecek langsung nih benar apakah customernya ini udah bayar lewat Indomaret, apakah ini dia sudah bayar lewat QRIS gitu. Nah, itu bisa cek langsung di sistemnya kita gitu. Jadi tidak hanya serta-merta menerima atau menerima bukti atau capturean nih ya. Jadi dia harus melakukan verifikasi ke sistemnya kita supaya dia memastikan ini benar-benar uangnya udah diterima gitu. Tapi banyak Pak kasus yang seperti itu, maksudnya banyak keluhan dari merchant kah ketika menghadapi kayak begitu? Justru setelah menggunakan Fastpay keluhannya mereka kurang. Itu sebelumnya mungkin mereka banyak kasus-kasus seperti ini fraud case sebutnya ya. Iya gitu. Nah, kemudian kita balik lagi nih Pak nih, setelah masuk ke masa pemulihan ekonomi setelah pandemi, bagaimana kemudian Fastpay melihat tren bisnis dan juga perkembangan transaksi di 2023 ini Pak? Apakah akan semakin banyak? Apakah terus juga Fastpay akan memberikan ibaratnya apa ya, update-update baru, terus juga perkembangan-perkembangan baru, mengingat kan yang namanya industri digital makin lama makin berkembang dan cepat banget gitu ya Pak ya. Betul. Saya sangat semangat sebenarnya, optimis sekali ya, tahun 2023 dan selanjutnya Fastpay itu kan pasti bisa memberikan lebih banyak kontribusi ya. Kalau kita lihat
dari statistik ya, jumlah unbanknya kita itu kan pelan-pelan berkurang, which is itu adalah berita yang bagus ya. Nah, dengan semakin bertambahnya pengguna layanan perbankan atau jasa keuangan, artinya mereka makin siap untuk go digital. Ya. Nah, di sisi Fastpay, peran Fastpay kita mempersiapkan merchantnya nih. Jadi sisi merchantnya juga jangan ketinggalan dong. Masa sih hanya masih terima cash aja gitu kan. Jadi kita mendorong, mengencourage ya, mengajak para pengusaha, ayo digitalkanlah sistem pembayaran kalian ya. Kita bantu ya, dan kita bantu dengan banyak hal. Salah satunya adalah bisnis model yang sangat simpel ya. Salah satu keunggulan kita juga yang tadi mungkin saya kelupaan adalah kita hanya memberikan charging ya. Kita mengenakan biaya charge itu kalau ada transaksi sukses pembayaran. Jadi tidak ada biaya langganan, bulanan atau apapun. Jadi kalau misalkan selama 1 bulan tidak ada yang bayar secara online gimana? Tetap nol, kita tidak kenakan biaya. Tapi kalau ada 5 orang aja yang bayar, ya udah 5 orang itu yang dicas. Ya, jadi kita benar-benar fair charging, fair model ya, untuk supaya bisnis merchant juga bisa tumbuh gitu. Nah, kemudian kalau tadi Pak Edi udah menjelaskan dari awal beberapa kelebihannya Fastpay, terus juga cara Fastpay untuk menangani kasus-kasus penipuan. Nah, sebenarnya adakah yang lebih spesifik lagi Pak ketika kita bicara soal payment gateway dibandingkan dengan kompetitor lain Pak? Apa yang jadi kelebihan Fastpay Pak? Kalau Fastpay itu gini, misinya kita itu membantu semua bisnis, suatu usaha, suatu merchant ya, itu untuk tumbuh ya. Nah, beberapa yang menjadi keunggulan kita adalah satu ya, kelengkapan dari produk atau payment of source of fund. Channel pembayaran kita boleh dibilang paling lengkap di market. Nah, kedua ya, kita mengerti yang namanya uang itu adalah ibarat kayak oksigennya dalam satu usaha ya. Nah, kita punya settlement itu boleh bilang di market itu paling cepat. Ya, tidak ada penggelapan dana sama sekali di Fastpay. Di saat kita terima dana dari bank, di hari yang sama juga kita serahkan kembali kepada merchant. Itu yang kita lakukan. Nah, ketiga ya yang kita miliki itu adalah kita benar-benar memonitor semua transaksi, memastikan semua itu transaksi aman ya, dan itu benar terverifikasi. Jadi kita bisa memberikan jaminan bahwa apa yang disampaikan secara sistem atau informasi dari Fastpay terkait pembayaran itu udah pasti valid gitu. Nah kemudian kan makin kesini kita makin melihat tren cashless di masyarakat itu kan semakin makin jadi budaya baru gitu ya Pak ya. Betul. Terus kemudian Pak Edi sendiri melihatnya apakah ini jadi benar-benar jadi peluang untuk pebisnis menjadikan punya payment gateway Fastpay, terutama ya menggunakan Fastpay ini jadi salah satu jalan keluar baru Pak untuk bisnisnya gitu. Betul. Justru saya melihatnya gini, yang namanya bisnis kan kita harus dinamis ya, dan harus bisa beradaptasi. Justru siapa yang bisa beradaptasi itulah yang akan survive ya, akan selamat ya. Mungkin pernah dengar hukumnya Darwin ya, teorinya Darwin gitu. Jadi kalau kita lihat misalkan bisnis itu tetap ngotot, pokoknya saya mau melakukan bisnis dengan cara yang lama, pembayaran saya cuma begini aja. Nah, dia nggak mau digital, itu malah beresiko nih, dia bisa ketinggalan zaman. Nah, dengan adanya payment gateway ya, si merchant ini ya, dia membuka peluang, membuka jalur baru. Dulunya mungkin saya punya toko secara fisik di jalan A gitu ya. Sekarang mungkin dia udah bisa punya website, punya sosial media ya, yang dimana dia bisa dilihat oleh mungkin pelanggan yang di luar kota, di luar negeri mungkin bahkan ya. Dan mereka pelanggan yang tidak berdekatan dengan toko fisiknya itu sekarang udah bisa belanja online dan membayar secara online melalui payment gateway. Jadi kemudahan-kemudahan itu jadi ibaratnya jadi harus dilakukan ya Pak ya. Betul. Mau ya, Pak ya. Betul. Nah kemudian kalau kita bicara soal transaksi internasional Pak, dukungannya seperti apa Pak Fastpay itu sendiri terhadap transaksi internasional? Karena kan ya kita melihat perkembangan UMKM di Indonesia udah go digital dan go internasional juga. Ya. Sejauh mana dukungannya dan seperti apa ketika nanti misalkan ada merchant yang ingin daftar ke Fastpay, terus dia mau pakai untuk transaksi internasional, apa yang bisa didapatkan Pak? Oke.
Solusinya sebenarnya simpel saja dan sudah ada di FastPay ya. Kalau kita tahu bahwa market Indonesia internasional itu salah satu metode pembayaran paling gampang diterima adalah kartu kredit. Iya. Ya, dan di FastPay itu merchant sudah bisa menggunakan kartu kredit. Yes. Ya, jadi silakan daftar ke FastPay, mengaktifkan kartu kredit dengan melalui proses KYC kita, verifikasi kita. Apabila semua udah oke, dia bisa langsung terima pembayaran dari manapun, dari kartu, dari negara manapun. Oke, berarti langsung ya Pak bisa ya? Pak? Betul, langsung. Oh, nah, kemudian kalau kita bicara soal transaksi internasional lagi nih, balik lagi nih Pak di transaksi internasional. Soal currency di FastPay itu seperti apa Pak? Karena kan kita transaksi pasti akan ada ke euro, ke dolar Amerika. Betul. Atau mungkin dolar negara lain gitu. Seperti apa Pak perhitungan currency-nya? Kita tetap akan menggunakan rupiah ya. Jadi base-nya itu rupiah dulu. Betul. Karena transaksi ini secara sistem itu terjadi di Indonesia. Oleh karena itu merchant bisa secara teknis ya, kalau udah join the FastPay ya, timnya FastPay akan memberikan panduan bagaimana melakukan setting up supaya dia bisa menjual ya atau menentukan harga yang masuk ya, supaya dia tidak tanda kutip rugi kurs misalkan. Itu mungkin salah satu pertimbangannya pengusaha sih yang umum. Ya, karena kan perhitungan kursnya pasti akan berubah terus nih. Betul. Akan berubah dan takutnya nanti ketika ditransaksikan saat transaksi dengan saat diterima berbeda, betul. Ya, pasti akan jadi perhitungannya. Berarti semua all secara rupiah, Pak. Secara rupiah. Oke. Betul. Oke, nah, kemudian soal charge nih, Pak nih. Kalau dari luar negeri, transaksi luar negeri sama transaksi lokal boleh dibocorin sedikit, Pak, berapa besarannya, terus juga seperti apa gambarannya ketika kita pakai transaksi untuk internasional juga, terus transaksi dalam negeri seperti apa Pak? Nah, justru ini bagusnya sistem yang sudah dikembangkan oleh Bank Indonesia. Jadi semua charging yang berlaku itu adalah dalam rupiah. Ya, jadi meskipun dia transaksi ternyata pembayaran dari orang asing, itu tetap dicas dengan mata uang rupiah. Nah, sistem biaya besarannya itu akan tergantung kepada metode pembayaran yang digunakan. Nah, kalau kartu kredit itu biasa persentase ya, tetapi kalau misalkan metode pembayaran yang lain itu bisa berbentuk flat fee. Misalnya satu transaksi dicas misalkan Rp4.000 atau Rp5.000 seperti itu. Oh, berarti flat ya Pak ya? Iya, betul. Tergantung pada metode pembayaran yang digunakan. Oke. Nah, tadi soal teknologi juga Pak, menghadapi tren bisnis yang mungkin semakin berkembang juga. Apa kira-kira yang jadi strategi dan juga mungkin bisa dibocorin sedikit ke sobat bisnis di 2023 ini mau ada inovasi apakah dari FastPay itu sendiri atau masih menunggu dulu ketika nanti 2023 seperti apa nih pemulihan ekonominya, seperti apa nih nanti perkembangannya dari bisnis terutama di sektor digital Pak? Oke, kalau di FastPay sendiri sebagai payment gateway kita akan lebih banyak untuk melakukan inovasi di proses pembayaran B2B ya. Itu akan menjadi satu potensi yang besar karena selama ini proses pembayaran di B2B termasuk misalnya supply chain itu masih sangat konvensional. Ya, cash itu masih banyak beredar ya, kemudian mungkin prosesnya lambat. Nah, itu yang akan kita banyak lakukan sih, gitu. Nah, bisa dibilang berarti dari yang tadi Pak Edi ceritakan, saya rangkum kalau FastPay ini target utamanya bisnis to bisnis ya Pak ya. Betul. Nah, kemudian apa yang jadi istilahnya apa ya, yang jadi andalan FastPay untuk para pebisnis untuk memudahkan transaksinya bisnis to bisnis Indonesia terus ke luar negeri, terus juga memperluas bisnisnya juga, seperti apa Pak? Oke, justru itu kalau kita ngomong digitalisasi ya, kita akan lihat dari bagaimana kita menurunkan ya barrier ya atau pain point yang dihadapi oleh pengusaha-pengusaha nih. Gimana caranya saya bisa terima uang dengan lebih cepat ya, dengan lebih murah ya, dan dengan lebih aman gitu. Nah, FastPay itu yang fokusnya ke sana terus gitu. Ya, jadi kayak B2B payment kita juga bantu di mana misalkan contoh ya, ada supply chain atau mungkin katakanlah perusahaan FMCG ya memiliki sekian jumlah canvasser ya, yang dimana mungkin dia keliling nih ke lapangan masih mengkolek cash gitu. Nah, itu mungkin bisa di-convert menjadi sesuatu yang digital, resiko cash handlingnya bisa berkurang. Itu salah satu contoh ya kalau di industri FMCG misalkan gitu. Nah, kemudian mungkin target dan rencana ke depan dari FastPay itu sendiri
seperti apa sih Pak? Oke, tadi sedikit saya udah kasih bocoran. Salah satu halnya fokus kita ada improvement daripada B2B ya. Kemudian yang kedua itu adalah cross border payment ya, khusus juga untuk B2B ya. Kalau kita lihat tahun ke tahun ya, grafik transaksi ekspor dan impor kan terus meningkat. Ya. Nah, kita akan memberikan solusi yang lebih mudah dan mungkin juga lebih murah ya, supaya para pengusaha lebih nyaman nih melakukan transaksi cross border. Oke, terima kasih banyak Pak Edi untuk ngobrol-ngobrolnya. Mungkin sobat bisnis yang ingin tahu dan juga ingin mendaftar Pak, kalau untuk Fastpay gimana sih Pak caranya Pak? Oh, cukup mudah. Silakan datang ke websitenya kita fastpay.co.id. Ada form yang bisa diisi. Tapi kalau masih ragu dengan formnya, silakan hubungi nomor yang tertera di websitenya kita. Oke, nanti akan dibantu dan dipandu ya Pak ya. Betul, pasti. Untuk menyelesaikan ibaratnya kebutuhannya apa aja nanti akan secara lebih detail ya Pak ya. Nah, betul. Mungkin juga catatan juga untuk sobat bisnis ketika punya usaha, misalkan masih usahanya dalam skala kecil dan usahanya masih sederhana gitu Pak. Kemudian apa yang ibaratnya kebutuhannya kan masih panjang nih Pak nih. Betul. Tapi dia butuh payment gateway gitu Pak. Apa yang bisa diberikan dari Fastpay itu sendiri Pak? Nah, selain sistem pembayaran ya solusi pembayaran, kita juga bisa memberikan marketing ya, campaign gitu. Itu yang sering kita lakukan ya. Kita bekerja sama dengan pihak Sosofan ya, pihak perbankan segala macam ya, sebagai bentuk daripada tanggung jawab kita ya untuk melakukan edukasi terhadap digital finansial atau inklusi finansial ya. Kita biasanya membuat satu tema ya, bekerja sama dengan pihak banknya atau mungkin tadi misalkan ya, e-walletnya, kita buat satu program bersama. Jadi ada campaign segala macam itu. Kalau untuk promo-promo itu juga masuk bagian dari campaign itu juga sih Pak? Bisa, betul. Itu bisa termasuk di situ. Oke, berarti sangat terbantu banget ya untuk merchant, walaupun skalanya kecil tapi juga bisa dapat bantuan dalam bentuk campaign, terus juga dapat beberapa promo juga mungkin kali ya, kalau lagi ada promo dari pihak banknya juga bisa dibantu juga untuk mendapatkan promonya. Betul. Jadi kita tidak hanya memberikan solusi pembayaran, justru kita juga pikirkan gimana meningkatkan transaksinya. Nah, makanya kita berikan marketing activity seperti itu. Berarti jangan ragu ya untuk sobat bisnis yang walaupun skala bisnisnya masih kecil, agak ragu-ragu mungkin mau pakai Fastpay, tapi ya coba dulu untuk pakai Fastpay karena bisa dibantu juga untuk mengembangkan dan juga memperbesar dengan target dengan strategi marketing tadi itu ya. Nah, terima kasih banyak Pak Edi untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih juga untuk sobat bisnis yang sudah menyaksikan. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa membantu sobat bisnis, terutama yang punya bisnis, punya usaha dan membutuhkan payment gateway gitu ya, bisa daftar langsung ke Fastpay. Tadi Pak Edi bilang langsung ke websitenya. Nanti akan dibantu dan didukung sampai sobat bisnis bisa menyelesaikan dan juga memenuhi kebutuhan sobat bisnis lah ya untuk payment gateway. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Edi juga untuk ngobrol-ngobrolnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.